dari pentingnya atau kedudukan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, yaitu huwallazi arsalallahu bihi rusulahu kullahum yad'una ila hadha tauhid. Bahwa tauhid uluhiyah itulah tauhid yang karenanya Allah mengutus semua rasulnya. Ya, tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah yaitu tauhid yang karenanya Allah mengutus para rasulnya, bahkan semuanya menyeru kepada tauhid ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad dari seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka beribadalah kalian kepadaku. Dan di sini ya, semua rasul, kata Allah, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelummu kecuali harus menyeru kepada la ilaha illallah, yaitu beribadah kepadanya. Mulai dari Nabiullah Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya tugas mereka yang paling pokok adalah menyeru kepada tauhidul ibadah. Buktinya di sini, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Kata Allah, fa'budun, lalu beribadahlah kalian kepadaku. Serta ayat yang lain, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Wa kullu nabiyyin qala liqaumih, dan semua nabi atau setiap nabi, bahkan bukan cuma rasul, ya, setiap nabi, walaupun mungkin ada perbedaan yang sering kita ketahui, yang masyhur di kalangan kita, yang namanya nabi itu seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu itu kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Ini yang masyhur. Walaupun ada yang mengatakan kalau nabi tidak diperintah untuk menyampaikan, lalu untuk apa, kan gitu. Sehingga muncul perbedaan yang kedua. Seorang nabi itu, ya, dia adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu, diperintah untuk menyampaikannya, tapi dia mengikuti syariat rasul sebelumnya. Dia tidak membawa syariat baru. Sedangkan kalau rasul, dia yang membawa syariat baru, tapi sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Dan muncul yang ketiga, yang namanya nabi itu seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan disuruh menyampaikan wahyu itu untuk umat muslim. Sedangkan rasul, dia diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya yang muslim dan kafir. Ada beberapa perbedaan antara nabi dan rasul. Intinya yang jelas setiap nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Sehingga jumlah rasul itu lebih sedikit daripada jumlah nabi. Kalau kita baca di kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, di sana disebutkan sebuah riwayat dari Nabi SAW ketika Nabi SAW ditanya, kam adadul anbiya, berapa jumlah para nabi? Itu sekitar 124.000. Sedangkan jumlah para rasul ada salasumi'ah wa bid'at asyar, 300 sekian belas, ya, 313 rasul. Jumlahnya lebih sedikit daripada para nabi. Intinya, dari jumlah yang sedikit atau yang banyak, yaitu para nabi, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, beribadalah kalian kepada Allah karena tidak ada sembahan selainnya.
Dan yang namanya para nabi, beliau mengatakan wal anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu tadi semua yang jumlahnya banyak, mereka adalah ikhwatun li'allat, mereka itu saudara seayah. Wa ummahatuhum syatta, ibunya berbeda-beda. Ini para nabi. Dari satu ayah, siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, para nabi ayahnya satu, yaitu Nabi Nuh. Walaupun Nabi Adam juga, tetapi Nabi Nuh juga disebut Adam al-Asghar, kan seperti itu ya. Ini penjelasan para ulama bahwasanya semua keturunan, semua manusia yang ada di muka bumi ini semua juga keturunan Nabi Nuh. Di samping jelas keturunannya Nabi Adam, tapi semuanya juga keturunannya Nabi Nuh. Karena ketika Nabi Nuh ya mendapatkan mukjizat atau mendapatkan ayah, tanda-tanda kebesarannya yaitu berupa banjir, maka semuanya binasa kecuali yang ada di kapal. Dan yang ada di kapal itu adalah Nabi Nuh dan keturunannya. Berarti semua manusia yang ada di muka bumi ini juga termasuk keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi mengatakan wal anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah saudara seayah, dari satu ayah. Ummahatuhum syatta, ibu mereka itu berbeda-beda. Karena ibunya berbeda-beda. Wadinuhum wahid, dan agama mereka juga satu. Mereka itu saudara seayah, bukan seibu, tapi yang penting agama mereka itu satu, yaitu agama Islam. Makanya kita harus memahami makna Islam. Islam itu ada dua makna, makna secara am dan makna secara khos. Makna secara am yang namanya Islam itu adalah agama yang menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan ketaatan kepadanya, berlepas diri dari syirik. Ini adalah agama sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, bahkan zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Itu agama tauhid atau agama Islam. Namanya Islam bimakna am. Islam dari sisi makna umum. Kenapa? Islam itu kan maknanya istislam, yaitu tunduk berserah diri. Dan semua agama dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW semuanya adalah ketundukan kepada Allah. Ini makna Islam secara umum. Sedangkan kalau makna Islam secara khusus ya agama yang dengannya Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umatnya atau bagi seluruh manusia. Memang yang dikenal itu adalah Islam itu agamanya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi agama dahulu sebenarnya juga agamanya sama Islam. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwasanya mereka, agama para nabi, para rasul itu semuanya Islam. Misal di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Agama ayah kalian yaitu Ibrahim yang dia menamai kalian dengan muslimin. Berarti Ibrahim menamai umatnya dengan kaum muslimin, berarti agama mereka adalah Islam. Agamanya Nabi Ibrahim Islam disebutkan dalam ayat. Atau kalau kita membaca tentang wasiat Nabi Yakub, wasiat Nabi Ishak serta para nabi yang lain, mereka mewasiatkan supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan muslim. Berarti agama mereka Islam. Atau satu lagi contoh, yaitu Ratu Bilqis yang disebutkan dalam surat An-Naml. Ketika Ratu Bilqis itu masuk ke kerajaannya Nabi Sulaiman dan dia melihat seolah-olah seperti kolam,
mau masuk kelihatannya banjir, maka dia angkat kainnya sehingga tersingkap betisnya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, turunkan, karena ini adalah qawarir, ini marmer, ini bukan banjir. Nah, ketika melihat kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu luar biasa, begitu megah, yang ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ratu Balqis mengatakan, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Wahai Rabbku, aku telah mendolimi diriku sendiri dan maka berilah ampun untukku dan aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Jadi dia mengatakan aslamtu, aku masuk Islam. Agamanya Nabi Sulaiman berarti Islam. Itu benar-benar Islam. Walaupun mungkin tadi makna Islam bima'nahu al-'ad. Makna Islam secara umum yaitu tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tadi bahwa agamanya seluruh para nabi dan para rasul, seluruh nabi dan rasul itu semua mengajarkan kepada tauhidul ibadah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan anna asla dinahum wahid wa in ikhtalafat furu'us syara'i, bahwa asal agama mereka atau dasar agama mereka para nabi itu satu, sekalipun furu'-nya berbeda-beda atau syariatnya berbeda-beda. Ya, furu' atau cabang dari syariat itu berbeda-beda. Kalau syariat mungkin sama, salat sama-sama ada salat, saum sama-sama ada saum, cuma cabangnya dari syariat tersebut berbeda-beda. Tapi intinya agama mereka itu satu, yaitu mengajarkan kepada tauhidul ibadah.